Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Di video kali ini aku akan menceritakan film berjudul The River Wild, bercerita tentang petualangan 3 orang wanita dan 2 orang pria yang mengarungi sungai jeram yang terkenal mematikan. Tapi tanpa disangka, ternyata petualangan mereka berujung petaka akibat nafsu. Nah, gimana kisah film ini sob? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob. Cerita dimulai dengan memperlihatkan perjalanan dokter cantik bernama Joy yang berniat menemui kakaknya yang merupakan seorang pemandu arung jeram. Karena mumpung sedang liburan, dia berniat mengarungi sungai bersama sang kakak daripada nenek suaminya di rumah. Joy pun bertemu dengan sang kakak yang bernama Greg yang kebetulan akan memandu 2 turis asal Indonesia. Terlihat mereka merasa sangat bahagia setelah sekian lama tak bertemu. Greg memberitahu di petualangan kali ini dia akan mengajak teman kecil mereka yang bernama Trevor. Joy yang tadinya senang mendadak khawatir karena akan satu perahu bersama seorang residivis yang baru keluar dari dalam penjara. Meskipun Joy takut, dia bersikap biasa-biasa saja karena bagaimanapun juga sejak dari kecil mereka bersahabat. Trevor pun merasa bersyukur karena setelah keluar dari penjara, Grey memberinya pekerjaan sebagai asisten pemandu arung jeram. Loving this? You noticed? Yeah, when great. that happened. Yeah, be on the boat with Joe Bean. We got a lot to catch up on. Come on. I don't know. Singkat cerita, mereka mendayung perahu sambil menikmati keindahan sungai. Kekhawatiran Joy pun sirna karena Trevor terlihat menyenangkan. Kemudian Grey memberitahu mereka untuk bersiap karena sebentar lagi perahu akan melewati jeram yang pertama. Setelah berhasil melewati jeram, mereka menepi terlebih dahulu sebelum nantinya akan camping di tengah hutan. Lalu Trevor meminta maaf karena akibat kelalaiannya, Joy sempat terjebur ke dalam sungai. Sikap Trevor yang baik dan ramah tentu saja membuat Joy merasa lega. Apalagi saat melihat Trevor dan kakaknya terlihat begitu akrab. Kesuruhan mereka masih berlanjut dengan menikmati malam sambil menghangatkan tubuh menggunakan api unggun. Saat Trevor menemani para turis mabuk, Joy yang seorang dokter memilih minum susu saja. Tapi karena sudah ngantuk berat, dia berniat untuk tidur lebih dulu. Ditambah, dia tidak suka dengan obrolan nakal para turis yang membahas topik hangat seputar bentuk nenen. Sementara Trevor yang sudah lama tak bercocok tanam, makin semangat buat nemenin perbincangan 2 turis wanita itu. Tiba-tiba si turis bernama Evan kebelet dan berniat nongkrong di tepi sungai. Sontak Trevor yang tadi sudah bernafsu, berpikir inilah kesempatan baginya untuk melampiaskan hasratnya yang terpendam. Lalu dia pura-pura ingin kencing dan menyusul Evan yang sedang nongkrong di tepi sungai. Di sisi lain di dalam tenda, Joy sedang merasa kesal sebab suaminya tidak bisa menemaninya liburan dan malah sedang nenen pembantunya di rumah. Lalu tak lama kemudian dia mendengar teriakan Trevor yang meminta tolong. Semua orang terlihat panik saat melihat Evan terluka parah di bagian kepalanya, di mana menurut keterangan Trevor, Evan jatuh dari tepi dan membentur sebuah batu. Tapi ketika Trevor dan Grey mencari bantuan, Evan berkata bahwa semua ini adalah ulah Trevor yang telah gagal memperkaosnya. Hal tersebut jelas membuat Joy dan Carissa bingung, terlebih karena mereka takut kepada Trevor yang seorang residivis. Lalu Trevor berkata bahwa telepon satelit tidak berfungsi. Menurut Joy, Evan mengalami retak tulang tengkorak dan harus cepatnya dibawa ke rumah sakit. Karena keadaan ini, Grey mengambil keputusan untuk membawanya menuju pos polisi hutan saja. Meskipun dia tahu satu-satunya jalur tercepat adalah dengan melintasi sungai yang berjeram ekstrim. How long? I feel like I'm fine. How far is the road? Saffron's dead, man. Singkat cerita, mereka yang sedang panik nekat mendayung perahu malam-malam. Trevor berpura-pura panik karena merasa tidak ada yang mengetahui perbuatannya terhadap Evan. Kemudian Carissa mencoba menenangkan Evan yang mulai merasakan efek benturan keras di tengkoraknya. Okay, Trevor, hold her feet. 2, 3. Berkat kesigapan Joy yang memiringkan badan Evan, akhirnya Evan pun kembali tenang. Akan tetapi Grey merasa khawatir dengan kondisi Evan, karena menuju pos saja mereka membutuhkan 2 jam perjalanan.
Belum lagi nantinya perjalanan menuju rumah sakit. Kemudian Gray meminta untuk bersiap-siap, karena di depan ada sebuah jeram yang harus mereka lewati. Setelah hanyut, akhirnya mereka berhasil selamat ke tepian. Lalu Trevor menutupi kelakuannya dengan berbuat baik di hadapan Gray. Joy yang muak dengan kelakuan Trevor kemudian memberitahu Gray tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia pun yakin perahu terbalik tadi adalah ulah Trevor agar mereka tidak sampai ke pos penjaga. Tapi sayang Gray tidak percaya. Terlebih dia merasa bahwa Trevor sudah tobat dan tidak mungkin berbuat jahat kepada para kliennya. Karena pos polisi hutan semakin dekat, Trevor terlihat sangat panik. Lalu Gray menyuruh Joy menunggu sampai bantuan datang ke tempat ini. Saat bertemu dengan temannya, Gray langsung menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian si polisi bergegas memanggil bantuan helikopter menggunakan radio. Tapi tiba-tiba Trevor menghalangi usaha Gray dan si polisi. Trevor malah menyarankan lebih baik menggunakan mobil daripada kelamaan menunggu helikopter datang. Polisi yang tetap pada pendiriannya akhirnya membuat Trevor nekat. Perbuatan Trevor yang menusuk si polisi akhirnya membuat Gray percaya dengan semua perkataan Joy. Lalu ketika teman Gray sedang sekarat, Trevor terlihat menyesal karena keadaan malah semakin rumit. Tapi karena sudah terlanjur, Trevor mengancam Gray untuk membiarkan Pak Polisi mati kehabisan darah. Kemudian dia menyuruh Gray kembali ke sungai dan mengantarkannya ke perbatasan untuk kabur. Tapi sebelum itu, Trevor ingin merekayasa kematian si polisi agar terlihat seperti kecelakaan. Setelah melakukan apa yang diperintahkan Trevor, Gray tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perintah temannya ini. Melihat Trevor membawa pistol, Carissa dan Joy sadar jika keadaan sudah tak aman lagi. Lalu Trevor memberitahu bahwa mulai saat ini, perjalanan mereka akan melintasi jalur sungai tercepat yang akan membawanya ke Kanada. Meskipun Trevor berjanji akan melepaskan mereka, Joy kesal karena perjalanan panjang tersebut hanya akan membuat Evan mati di tengah jalan. Namun karena tak mungkin melawan, Joy dan yang lain cuma bisa pasrah menuruti kemauan Trevor. Singkat cerita, apa yang dikhawatirkan Joy benar-benar terjadi. Mereka pun cuma bisa melihat kematian Evan. Lalu tak lama kemudian, Joy melihat seorang backpacker sedang berjalan melintasi jembatan. Keberadaan si backpacker itu pun dijadikan kesempatan untuk meminta bantuan. Lalu Joy menggunakan korek api gas untuk memberikan kode kepada pria itu. Tapi sayangnya ketika pria itu melihat keberadaan mereka, Trevor berbohong bahwa semua baik-baik saja. Dia pun berkata jika Evan cuma pingsan. Mendengar keterangan Trevor tersebut, pria itu pun akhirnya melanjutkan perjalanan. If you guys need me to go get help, I can. Doctor, so. Hey! Yeah, you. Yeah, man, thanks. Have a good one. Setelah cukup lama mendayung, Gray meminta agar mereka beristirahat dulu di dalam hutan. Trevor pun setuju, tapi dengan syarat mereka harus mengubur Evan sebelum jasadnya beraroma. Mendengar rencana Trevor, Carissa merasa sedih. Karena bukannya dibawa ke keluarganya, jasad Evan malah akan dikubur di tengah hutan. Setelah mengubur Evan, mereka lanjut mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Hingga ketika malam datang, Trevor mengikat Joy dan yang lain agar tidak bisa kabur. Malam pun semakin larut. Saat Trevor sudah tertidur, Gray dan Joy memikirkan cara untuk bisa kabur. Namun tak disangka pria backpacker yang tadi datang untuk membantu. Lalu Joy memberikan kode agar pria itu mengamankan pistol yang masih dipegang oleh Trevor. Tapi karena terlalu beresiko, pria itu memilih untuk membuka ikatan Joy saja. Kemudian pria itu berkata sejak melihat perahu tadi siang, dia sadar bahwa ada sesuatu yang gak beres. Sehingga sejak saat itu dia terus mengikuti perjalanan mereka. Aksi pria itu pun akhirnya terhenti setelah Trevor yang terbangun menembakinya.
You're not doing the beast alone, you can. Did you do that? Stupid piece of shit! Terlihat Trevor pun murka saat mengetahui semua ini akibat perbuatan Joy yang telah memberitahu kepada backpacker tadi. Tapi bagaimanapun juga Trevor masih membutuhkan Sandra sebelum benar-benar bisa kabur ke Kanada. Di keesokan harinya, Trevor kembali menyuruh mereka menguburkan pria yang tadi dihabisinya. Lalu saat menemukan sebuah pisau, Joy langsung mengambilnya untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, Trevor pun melanjutkan perjalanan. Setelah mengikat Joy dan Carissa pada perahu. Tapi karena mereka akan melewati jeram ekstrim, Gray meminta Trevor untuk membuka ikatan mereka. Karena dia tak mau kedua wanita itu kesulitan saat melewati jeram yang sudah banyak menelan korban. Tapi tetap saja Trevor tidak mau jika sampai Joy kabur atau melakukan perlawanan. Di waktu yang sama, Joy juga sedang mencoba merusak perahu untuk menggagalkan rencana Trevor. Makin lama perahu yang terasa kempes membuat Trevor menyangka semua itu adalah pasti ulah Joy. Tapi bukannya menghentikan perjalanan, dia malah menyuruh mereka untuk segera menambalnya. Di sana Gray melakukan perlawanan terhadap Trevor. Sementara Joy dan Carissa berusaha melepaskan ikatan tangan mereka. Setelah berhasil terlepas, kedua wanita itu langsung kabur ke dalam hutan. Namun sayang, Gray harus terkena tembakan yang dilancarkan Trevor. Saat mengetahui kakaknya terkena tembakan, Joy menyuruh Carissa kabur lebih dulu. Sementara dia akan menyelamatkan Gray yang entah masih hidup atau sudah meninggal. Meskipun Joy dan Gray berhasil kabur, Trevor terus memburu para saksi hidup dari perbuatannya. Lalu ketika melihat para atlet dayung sampan, dia berniat untuk membegal perahu mereka. Di sisi lain, Joy sedang terburu-buru menaikkan Gray ke perahu. Tak lupa dia memakai helm, karena akan melewati jeram berbahaya yang memiliki air terjun. Joy merasa lega karena dia dan kakaknya selamat dari air terjun. Namun dia mengira Trevor tak selamat melewati air terjun, sebab hanya dayungnya saja yang muncul. Joy berusaha menyadarkan sang kakak. Namun sayang, dari belakang Trevor berhasil menemukan mereka. Now you fight. Perjuangan Gray demi menyelamatkan sang adik ternyata malah berujung petaka. Karena bukan cuma Trevor yang tewas, Joy pun mendengar teriakan kakaknya yang masuk jurang, dan berakhir dengan kematian Gray juga. Sementara luka tusuk yang dialami Joy membuatnya kesulitan bernapas, karena paru-parunya sudah dipenuhi oleh darah. Lalu ketika mendengar suara helikopter, Joy bergegas untuk mengeluarkan darah dari paru-parunya. Ternyata helikopter itu adalah tim SAR yang telah berhasil dihubungi oleh Carissa, dan mereka berdua akhirnya selamat. Kemudian film pun akhirnya berakhir. Menurut kamu, pelajaran apa yang dapat kamu ambil setelah nonton, sob? Tulis di kolom komentar ya. Itulah cerita film The River Wheel. Semoga kalian terhibur, sob. Sebelum aku pamit, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya ya sob. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.